kita kembali lagi membicarakan sebuah fenomena bersama Dr. Eli Yuliandari, psikolog klinis dari Universitas Surabaya. Nah, yang akan kita bicarakan kali ini adalah fenomena anak tengah. Nah, ini kita lihat fenomena ini dalam film. Nanti kita cerita tentang hari ini. Ini film yang keluar tahun 2020. Anak tengah ini terjepit di antara anak pertama dan anak ketiga, sehingga boleh dikatakan tidak mendapatkan perhatian yang sama dengan kedua penjepitnya. Nah, kira-kira kalau saya sendiri kan misalnya menjadi anak tengah ya pasti agak jengkel ya, pasti iri. Kakaknya dapat baju bagus, adiknya dapat sepatu baru, saya kapan-kapan. Ya, mungkin Bu Eli punya sesuatu yang bisa dibagikan tentang fenomena anak tengah ini. Fenomena anak tengah, kalau ini kan ada seorang tokoh yang namanya Adler ya, yang dia menuliskan bahwa urutan kelahiran itu berpengaruh terhadap personality seseorang, kepribadian seseorang. Kenapa berpengaruh? Karena seringkali treatmentnya itu berbeda antara anak pertama, anak kedua, dan anak ketiga. Nah, sebenarnya bukan masalah urutannya ya, treatmentnya. Kalau treatmentnya serupa, maka sebenarnya nggak ada perbedaan. Tapi kalau treatmentnya beda, itu yang akan beda. Kayak misalnya pada anak pertama itu kan, ya namanya anak pertama itu limpahan afeksi, limpahan kasih sayang itu kan besar. Karena dia baru pertama mungkin memiliki anak, sehingga kemudian ya berbagai mungkin hadiah, perhatian, curahan kasih sayang itu tertumpahkan pada dia. Anak kedua itu kan dianggap sudah biasa lah, sudah punya pengalaman dengan anak pertama. Jadi kalau anak kedua itu ya pakai barangnya kakaknya aja, kan masih bisa digunakan gitu. Dan anak kedua ini kan kalau bisa dikatakan perhatian, kasih sayang itu agak beda, karena kan seperti tadi saya kemukakan, ini yang nomor 2. Kemudian yang ketiga, karena anak yang terakhir, maka biasanya dia dianggap anak kecil, walaupun nanti sudah tua, dianggap paling kecil, paling nggak ngerti, paling nggak paham. Kalau Pak saya sendiri anak berapa? Saya anak kedua. Anak kedua? Iya, tapi kakak saya perempuan, saya laki-laki, 2 adik saya perempuan. Oh, jadi anak kedua. Karena saya laki-laki, jadi saya nggak mengalami fenomena. Iya, berarti kan ini anak kedua serasa anak pertama, iya, karena sistem sosial. Iya, sistem sosial kita kan laki-laki itu lebih dominan, lebih punya power, lebih didengarkan, lebih ngatur dibanding anak perempuan ya. Nah, ini kan masalah perlakuan, jadi bukan masalah urutannya, tapi pada berbagai riset itu ada suatu kondisi yang konsisten bahwa anak kedua itu biasanya lebih bold, lebih bandel, lebih pemberontak, lebih mungkin dia lebih cocok jadi, kalau studi-studi yang ada itu lebih cocok jadi tentara, lebih cocok jadi orang yang kayak ada unsur fighternya gitu. Kalau misalnya dia perempuan bisa tomboy gitu, atau punya jiwa pemberontak kayak gitu. Itu kan karena dia kan biasa diatur-atur dengan kakaknya misalnya, yang belum tentu cocok dengan dia, sehingga akhirnya ada pemberontakan yang terjadi gitu. Jadi lebih ke arah cara dia membawakan diri itu yang kayak berani, ya kalau orang Surabaya mengatakan itu ndablek kayak gitu. Tapi kan nggak selalu kayak gitu juga sih, tapi kemungkinannya ada. Kalau misalnya ada anak keempat ya kan dia terakhir apa tengah gitu kan.
Kalau yang ketiga jadi anak tengah kan? iya, yang ketiga jadi anak tengah, ya kan. Tapi kan ada masa, ada kemungkinan lama jadi anak bungsu. Oke. Ya, betul. kemudian dia ternyata ada adik lagi gitu ya. Nah itu dinamikanya beda lagi karena dia pernah merasakan menjadi limpahan kasih sayang juga gitu. Namun di antara bersaudara misalnya ada 3 anak, ada 2 anak itu biasanya mengalami sibling rivalry gitu loh. Sibling rivalry kan berarti kan persaingan di antara saudara, kompetisi di antara mereka kayak gitu. Lumrah atau gimana? Atau kondisi yang tidak ideal? Iya, kalau bisa dikatakan itu yang natural ya. Kita harus bisa memberikan pengalaman pada anak, itu pengalaman yang nyaman dan juga pengalaman yang nggak nyaman. Supaya kita tahu dia punya survival nggak, dia punya daya juang nggak menghadapi ketidaknyamanan, menghadapi persaingan, konflik, kemudian juga kayak misalnya penolakan, dia harus punya pengalaman itu gitu loh. Ya. Kalau kita membiarkan anak kita itu berada pada situasi yang nyaman terus, maka dia nggak akan siap menghadapi realitas dimana kan sekarang dalam kerja itu ya kompetitif, di sekolah ya kompetitif. Nah ini dia berisiko tidak memiliki kekuatan mental untuk menghadapi semua itu gitu. Contohnya gimana? Misalnya kita memberikan pengalaman yang tidak menyenangkan pada anak ya. Iya. Misalnya begini. Challenging gitu. Iya, kayak misalnya kalau dia minta sesuatu dari kecil sih sebenarnya harus kita biasakan kalau dia minta sesuatu nggak selalu kita ikuti gitu ya. Jadi kan kalau dia ada 4 permintaan mungkin 2 kita berikan, 1 kita tunda, yang 1 tidak kita berikan supaya dia punya pengalaman ya. Setiap anak itu kan dia punya impuls itu dorongan seketika harus sekarang nggak mau ada tunda. Tapi ketika ditunda maka dia punya pengalaman dalam hal mengelola diri karena impuls itu kan selalu ada, tapi kan ada waktu jeda itu dia harus belajar untuk menunggu, sama halnya belajar untuk antri itu juga memberikan pengalaman pengelolaan diri. Niat menunggu itu dia bangkitkan sendiri atau diminta oleh orang tua? Iya, menunggu kemudian menanti giliran itu sebenarnya kalau bisa dikatakan ada anak yang dia bisa melakukannya itu dengan sendirinya, tapi kebanyakan harus diajari karena secara natural anak itu kan impulsif, spontan gitu ya, nggak sabaran. Nah, dia harus diajari untuk itu. Mulai usia berapa? Usia 3 tahun. 3 tahun itu kan toilet training ya, di mana di usia 3 tahun itu dia mulai diajari aturan. Ya, kalau toilet training kan aturan apa yang boleh, apa yang enggak. Dia harus mengikuti aturan main, arahan yang diberikan orang kepada dia, mau nggak mau gitu. Oke, kembali ke anak tengah tadi. Misalnya saya menjadi anak tengah dan mengalami dalam tanda kutip ketidakadilan orang tua nih, apa yang harus saya lakukan? Ketika saya sadar, bapak ibuku ini kok nggak adil ya. Iya, memang sih prinsipnya kan kita harus bisa mengatasi pengalaman buruk dalam kehidupan kita. Prinsipnya kan kita harus belajar itu. Kalau kita punya pengalaman buruk, maka kita harus bisa selesaikan dan tidak menjadi unfinished business. Karena unfinished business itu nanti akan menimbulkan ledakan masalah. Nah, cuma kan kalau pada anak usia muda, kayak misalnya usia pikir remaja kayak gitu kan dia masih belum wise, belum bijak ya. Sehingga ada kalanya ada kemarahan tersendiri ketika dia diperlakukan tidak nyaman oleh orang lain, kan keinginannya balas, keinginannya iya. Nah, ini kan harus belajar untuk mengelola diri juga. Orang tua itu sebenarnya penting untuk melihat ketika anaknya bermasalah, anak ini bisa selesaikan nggak? Anak ini bisa bangkit nggak?
Kalau dia bisa selesaikan, kalau dia bisa bangkit dari kondisi-kondisi yang membuat dia tertekan, sedih, kecewa dan sebagainya, maka itu menunjukkan bahwa kita berhasil sebagai orang tua. Ya, jadi tolak ukurnya bukan pada kenyamanan yang kita berikan, tapi juga kemampuan dia memotivasi diri, kemampuan dia menyelesaikan masalah itu. Oke. Kalau itu misalnya masalah ketidakadilan terhadap anak tengah itu terbawa sampai dewasa, apa yang terjadi kira-kira? Iya, sebenarnya ini kan kalau bisa dikatakan pengalaman yang tidak menyenangkan. Pengalaman yang tidak menyenangkan itu apakah menjadi kondisi maladjustment? Maladjustment itu gangguan penyesuaian, ataukah akan menjadi perilaku yang mengarah pada perilaku klinis abnormal? Itu akan sangat tergantung pada apakah dia mendapatkan support sosial. Ya, jadi kan ada hijin faktornya enggak? Dia mungkin boleh aja punya pengalaman yang buruk, tapi hijin faktornya ada, support sosialnya ada, sehingga dia akan tetap bisa melihat bahwa dunia ini ada baiknya kok, ada loh orang yang perhatian dan sayang kepadaku, sehingga itu akan membentuk self esteem yang bagus pada dia dan mengurangi kemungkinan dia gampang berontak itu gitu. Oke. Apakah itu kemudian menjadi sebab ketika kan kita sering kali anak-anak ini kalau waktu masih kecil sering bertengkar, rebutan ini rebutan itu, tapi ketika semakin dewasa mereka semakin bisa menerima satu sama lain, seperti itu kan? Iya itu dalam arti kan dengan perjalanan usia ya kan, kalau logika itu terbentuk ketika sudah 12 tahun itu sudah mulai logika itu terbentuk. Kemudian untuk menjadi dewasa, menjadi wise itu di usia 21 tahun. 21 tahun. Jadi menjadi bijak itu 21 tahun. Bijak itu kan beda dengan logika ya. Kalau logika itu kan faktanya kayak gini, saya harus melakukan ini. Tapi kalau bijak itu kita harus melihat dari segala sisi. Misalnya gini ya, kita punya mainan, kemudian direbut oleh adik kita misalnya. Maka kalau logika itu mainanku, aku ambil. Itu logika. Tapi kalau kita wise, maka kita bijak, kita akan melihat lebih dari itu. Misalnya, oh adikku lagi pengen mainan, mungkin dia pengen mendapatkan sesuatu dari mainan itu, pengen seneng-seneng dengan mainan itu. Ya wis lah, tak kasih waktu dulu, nanti aku akan minta pada dia pelan-pelan. Nah, minta dia pelan-pelan itu bijak, tapi minta dia dengan seketika itu kan sebenarnya logis aja, wong mainannya dia. Tapi kan dia belum bisa memikirkan bahwa adiknya itu lagi kepengen banget gitu loh. Dia empatinya berarti kan masih belum terbentuk pada waktu itu gitu. Sampai seberapa panjang si anak ini harus bersabar ketika dia sadar saya menjadi ini, saya harus bersabar kan? Kalau menunggu 21 tahun jangan-jangan kelamaan. Ya kelamaan. Sebenarnya support sosialnya itu harus bekerja dengan baik. Maksud saya begini, 21 tahun kan baru bijak, tapi kan sebenarnya sepanjang dia itu masih ada logika, maka bisa dikatakan ya survive gitu loh. Artinya begini, mungkin tadi kan ambil mainanku kan ada masalah gitu kan, pasti kan konflik. Nah tapi kalau dia punya logika yang bagus, maka dia akan mempertimbangkan segala kemungkinannya itu berdasarkan data yang ada. Misalnya gini, tak ambil, dia marah gitu ya. Oh berarti aku nggak ngambil sekarang, itu nanti ayo tak ambil. Tapi kan masih dengan keinginan untuk mengambil. Dia belum berpikir untuk kenyamanan, tapi dia berpikir untuk menunda karena pada waktu itu belum bisa diambil. Nah jadi dengan logika sebenarnya dia survive, tapi akan menjadi lebih nyaman bagi dia kalau dia itu bisa bijak. Nah, apa yang mesti dilakukan? Yang penting asal logika dulu, karena logika itu yang paling gampang.
Karena kan kita bisa memberikan contoh berdasarkan realita kayak gitu. Kalau logika, tapi kalau bijak itu kan, wah coba perhatikan perasaannya, coba lihat, itu kan agak panjang ya, butuh waktu gitu. Nah kalau support sosial itu tadi datangnya dari mana aja bisa? Ya kalau bisa dari mana aja sih, orang yang dianggap itu menyentuh bagi dia ya. Kalau pada anak umumnya itu dari guru, dari orang tua, dari keluarga. Keluarga itu bisa adik, kakak, mungkin paman atau bibi. Cuma kan kadang-kadang kita nggak punya waktu untuk itu. Kita nggak punya waktu untuk care ponaan kita misalnya. Padahal ada kemungkinan kita ini sebagai salah satu sistem support yang mungkin akan banyak membantu perkembangannya. Mungkin kita sebagai adik, kita sebagai kakak juga belum tentu kita itu punya perhatian besar pada saudara kita itu, gitu ya. Karena kan kalau masih muda itu kan mikirnya aku kayak gitu kan. Bukan berusaha untuk lihat sudut pandang orang lain, itu memang masih butuh waktu untuk belajar. Terus nanti kalau misalnya tadi agak kembali ke belakang tadi, kalau ini bukan soal urutan, berarti bisakah fenomena anak tengah ini terjadi ketika hanya ada 2 anak? Bisa aja. Kalau misalnya ya kan anak pertama dianggap good boy kayak gitu ya. Misalnya anak yang baik, prestasinya bagus. Anak yang kedua enggak, misalnya prestasinya enggak bagus, kan banyak tekanan yang dia akan alami. Kalau dia banyak tekanan, logika itu masih belum sepenuhnya berkembang sempurna. Misalnya kan 12 tahun berkembang sempurna. Sebelum 12 tahun itu dia banyak tekan, banyak dikata-katai, banyak diancam-ancam sama kakaknya, misalnya banyak dibanding-bandingkan. Nah ini kan yang muncul itu kan kemarahan dan keinginan untuk membalas. Selalu muncul seperti itu. Dia kan belum bisa melihat secara logika berdasarkan fakta ataupun data. Nah itu membuat dia kemudian yang dominan itu menjadi emosinya. Jadi gampang-gampang marah, kemudian gampang kecewa, gampang sakit hati, itu. Bu Eli mungkin punya pesan untuk anak tengah. Ya, untuk anak tengah. Ya, untuk anak tengah ya mungkin belajar untuk enjoy aja gitu loh. Toleransi terhadap stres, tekanan, ketidaknyamanan itu perlu dikembangkan lagi, karena kan kalau kita itu fleksibel, kalau bahasa ilmiahnya itu resilient, maka kita kayak karet gitu loh. Jadi melar, nggak gampang patah gitu. Karena jangan sampai kita itu menyimpan kekecewaan, jangan sampai kita menyimpan amarah lebih dari 2 hari. 2 hari harus cepat selesai, cari cara lah supaya kita ini happy sebagai anak kedua atau anak pertama atau anak terakhir. Iya. Berarti kalau marahnya sampai hari ketiga, maka itu makin susah disembuhkan. Jangan sampai jadi pengalaman celengan pengalaman negatif gitu. Ya. Tribuners, mungkin kalau ada di antara kalian yang menjadi anak tengah, silakan simak pembicaraan kami yang tadi ya. Saya kira akan sangat berguna untuk biar misalnya kalian punya masalah dengan sebagai anak tengah. Nah, kira-kira itulah solusinya yang ditawarkan oleh Bu Eli. Terima kasih, sampai jumpa pada kesempatan yang lain dan topik-topik yang lebih menarik lain. Terima kasih.